彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Langit kering dan panas. Seolah-olah semua uap air di dalamnya telah menguap dalam sekejap. Seluruh gunung tampak lesu di bawah suhu tinggi ini. Bahkan warna hijau subur yang memenuhi area itu menjadi jauh lebih redup. Suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Elder Julie memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang pria tua dengan rambut hitam dan putih berdiri di belakangnya. Sesepuh ini berpakaian sederhana. Ketenangan dan ketiadaan senyumnya membuatnya tampak sangat keras. Pasti ada beberapa aspek yang diinginkan dalam dirinya untuk bisa menjadi juara dalam PIL. Meskipun ia masih muda, ia tampak sangat berpengalaman dari apa yang aku pelajari tentang dia selama 2 hari ini. Dia memiliki ketekunan yang besar dan tidak seperti anak muda seusianya. Elder Julie kembali ke sosok kurus di depan kuali besar saat dia menjawab. Kamu harus sadar apa arti Xian bagi Pulau Naga Timur kami. Elder yang keras dan pendiam terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Elder Qiu, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Xiao Yan bukan satu-satunya di benua yang memiliki peringkat Heavenly Flame dalam 10 besar, kondisi saat ini dari suku Naga Void kuno kami tidak cocok untuk mengundang orang-orang itu datang dan membantu kami. Elder Julie mengguncang kepalanya dan dengan lembut berkata, juga, Xian meminta agar Xiao Yan dibawa untuk membantu sebelum dia jatuh pingsan. Api ungu gelap terus-menerus menyemburkan dari mulut naga api yang besar. Ini dengan kejam melekat pada kristal naga Phoenix di tubuh Xian. Elder Julie juga diam-diam menghela nafas lega saat ini. Tinjunya yang terkepal perlahan-lahan menjadi rileks. Meskipun ini hanya langkah pertama, setidaknya itu menunjukkan bahwa itu Xiao Yan's Heavenly Flame mampu mencairkan kristal naga Phoenix. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah menunggu. Xiao Yan tidak beristirahat bahkan sedikit selama 10 hari ini. Tedo Uki dalam tubuhnya sudah benar-benar habis 2 kali, tapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang Elder Julie telah berikan kepadanya selama 2 contoh ini. Cahaya keemasan cerah segera dipancarkan dari kulit Xiao Yan ketika darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Energi yang sangat besar dan kuat menyapu tubuhnya seperti badai. Vena yang awalnya kelelahan sekali lagi dengan cepat dipenuhi dengan jumlah douki yang mengalir dalam sekejap. Xiao Yan mengencangkan tangannya. Wajahnya yang agak lelah menunjukkan senyuman samar. Matanya terfokus pada bagian dalam kuali besar. Setelah melanjutkan perbaikan, 1 bulan dengan cepat mengalir melalui pasir di antara jari seseorang. Selama 1 bulan ini, semua anggota suku dari suku Naga Void kuno sangat terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Xian menjadi lebih tipis. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, suasana yang menyenangkan mulai menyebar di Pulau Naga Kuno. Menurut kecepatan ini, kemungkinan bahwa itu lapisan kristal naga Phoenix dalam tubuh Xian akan segera disempurnakan. Pada saat itu, eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari Magica dunia binatang akan lahir sekali lagi. Banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Sesaat kemudian, sinar cahaya perlahan-lahan turun ke Pulau Naga Kuno. Cahaya yang tersebar dan banyak sosok dengan aura kuat muncul. Ruang di langit menjadi terdistorsi. Banyak tokoh muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah Elder Qiu, yang berbincang dengan Elder Julie saat itu.
Pada saat ini, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi telah menjadi sangat keras. Perasaan kuat tanpa kemarahan samar-samar dipancarkan darinya. Haha, orang tua Kyu, kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Aku hanya di sini atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan kerajaan kembali ke Pulau Naga Barat. Seorang pria besar dengan alis tebal mengenakan baju besi berwarna emas gelap perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia melangkah ke depan, ruang kosong tampak bergetar. Karena kamu? Ekspresi Kyu berubah dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan energi yang menakutkan cepat berkumpul. Hei, Kyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur kamu adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Jika pasukan Dragon Armor Dragon Island Barat aku akan diserang, Pulau Naga Timur ini tidak akan bisa bertahan lama. Xiao melambaikan tangannya ketika dia melihat bahwa itu Ki kamu bersiap untuk bertarung. Sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar ke Pulau Naga. Elder Julie melirik lansia ini. Suaranya tidak mengandung terlalu banyak fluktuasi saat dia dengan acuh tak acuh berbicara. Elder Julie, serahkan orang itu. Kami telah berada di bawah perintah, suku Naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Aku pikir akan sangat sulit untuk mempersatukan suku itu lagi. 3 Raja Naga yang hebat tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Men Yan menarik nafas. Dia melihat Julie sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Hentikan mereka! Elder Julie berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya berubah suram ketika melihat banyak sosok yang memasuki Pulau Naga. Hei King, yang mengenakan ekspresi suram, dengan kasar memukul seseorang dengan tubuh bagian atas yang telanjang yang tangannya telah berubah menjadi cakar naga. Orang itu memuntahkan darah dan mengundurkan diri. Setelah mengirim Hei King untuk melindungi Xiao Yan, mata Elder Julie terfokus pada ruang di depannya. Men Yan yang putih keabu-abuan secara perlahan muncul di tempat itu. Pada saat ini, tubuhnya mulai membentuk sisik naga ungu. Tangannya juga menjadi cakar naga yang tajam. Seluruh Pulau Naga kuno meletus dengan suara gemetar bumi. Banyak pertempuran muncul di langit di atas Pulau Naga. Suasana yang semula tenang dan tenang tidak ada lagi saat ini. 2 Pulau Naga telah mengirim pasukan elit mereka. Ekspresi Hei King serius ketika dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba gelombang suara angin deras ditransmisikan dari kejauhan. Teriakan Hei King baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia dengan cepat bergegas ke depan dan menghentikan sosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar meletus segera setelah kontak. Meskipun mereka yang datang diblokir, ekspresi Hei King tetap sangat buruk. Bang bang bang! Energi yang intens beriak melintasi langit seperti guntur yang teredam, bergema di atas Pulau Naga. Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Matanya yang dipenuhi darah menatap bagian dalam kuali besar. Tangannya kaku saat ia membentuk segel dan mengontrol suhu. 1 bulan tanpa istirahat dan kebutuhan untuk melakukan tugas yang menakutkan seperti itu akan cukup untuk membuat seorang ahli di puncak kelas Douzun menjadi kelelahan. Setelah tawa liar dan merajalela ditransmisikan dari kejauhan, sosok itu tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Hei King sedikit terkejut ketika dia melihat orang ini. Dia segera mengerutkan kening. Siasa menyaksikan Hei King berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit, tetapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan gelombang tangannya, banyak tokoh dengan niat membunuh yang hebat maju dari belakangnya. Ekspresi Hei King sangat gelap dan serius. Siasa juga mendengus dingin ketika melihat serangan Hei King. Tubuhnya tidak menyerah sedikit saat dia tiba-tiba melemparkan pukulan yang dengan keras bertabrakan dengan garis hitam gelap. Kedua tokoh itu dengan keras bertabrakan di langit. Setiap kali kepalan tangan bergerak, itu akan menyebabkan udara sekitarnya memancarkan ledakan sonik. Satu-satunya tempat yang tenang juga menjadi kacau ketika keduanya mulai bertarung. 2 sosok bertabrakan di udara. Energi bertarung mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam gelap yang tidak rata. Kedua tokoh bertarung ini juga terpisah setelah kontak sebelum menarik kembali. Tawa dingin Julie baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba ditularkan dari ruang kosong. Ekspresi Julie segera menjadi jelek ketika tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam pada ruang kosong, Pulau Naga Utara, akhirnya muncul
Ruang kosong tiba-tiba memancarkan banyak lampu hijau di depan mata Julie yang terfokus. Lampu hijau dengan cepat menjadi lebih besar. Banyak tokoh manusia menunggang lampu hijau. Julie sangat marah setelah diblokir oleh Menyan. Mengerikan douki eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya. Julie dengan kejam bergegas menuju Menyan. Sementara Julie diblokir oleh Menyan, pria tua yang bernama King Yan muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. King Yan merajut alisnya ketika melihat Taijian Zunse memblokirnya. Ekspresi Taijian Zunse tetap acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak bisa melihat celah antara dia dan King Yan. Dia mengangkat pedang besarnya dan segera meretasnya dengan cara sederhana. Pedang cahaya berada di atas badai. Taijian Zunse yang kelelahan itu segera mengeluarkan seteguk darah segar. King Yan melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Taijian Zunse. Langkah King Yan perlahan berhenti di samping Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak mendapat jawaban. Dia perlahan mengangkat tangannya. Kemiringan muncul di wajah King Yan saat tubuhnya menegang. Sementara sosok King Yan ditarik kembali, sebuah pilar ungu keemasan tiba-tiba keluar dari kuali besar. Cahaya ungu keemasan meledak di tubuh King Yan. Angin yang menakutkan membuat tenggorokannya terasa manis saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Mata Heikin melihat ke kuali besar saat dia bergumam dengan kegirangan. Api yang sangat membakar di dalam kuali besar perlahan-lahan padam di depan banyak mata yang hadir. Sesosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul mengenakan jubah ungu keemasan. Seekor naga dan phoenix menari di jubah. Mereka tampak seolah-olah mereka hidup, memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan. Kegembiraan di wajah Heiking semakin kental ketika dia melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Xian. Setelah Heiking berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Siasa, King Yan, dan para ahli lainnya dari pulau-pulau lain juga mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika mereka melihat adegan ini. Hah? King Yan dan Siasa dengan kering tertawa ketika mendengar tangisan sengit Heiking. Darah mereka benar-benar ditekan saat dilihat oleh mata ungu keemasan dari kejauhan. Heiking sangat marah ketika melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar ketika Xian, yang baru saja melangkah keluar dari kuali besar, melambaikan tangannya. Sayap ungu keemasan di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Aye, aku tahu. Xian mengangguk lembut di kepalanya. Setelah berubah menjadi bentuknya saat ini, sepertinya karakternya telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Heiking buru-buru mendukung Xiao Yan dengan sikap hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memegang Xiao Yan dalam pelukannya saat dia dengan cepat ditarik kembali. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan 3 Raja Naga besar pun tidak miliki. Itu Dragon Emperor? Semua medan pertempuran di Pulau Naga kuno berhenti hampir seketika ketika cahaya ungu keemasan menyebar. Ini. Mata Men yang terkejut saat dia melihat ke langit. Cakar naga, lengan naga, DLL. Elder Julie tercengang saat dia mempelajari sosok di langit. Bang-bang. Banyak tokoh di langit, di tanah, dan di sekitar gunung dengan hormat dan dengan tulus berlutut pada saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari 3 pulau lainnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mereka tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Men Yan dengan lembut menghela nafas. Meskipun seseorang yang sekuat dia tidak berlutut pada saat ini, dia masih menundukkan tubuhnya untuk mencari di langit yang jauh. Masalahnya hari ini telah gagal total. Dengan kehadiran naga-naga besar di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan tempur sedikit pun. Mata Men Yan sama-sama kuburan saat dia bertukar pandang dengan Siasa. Seorang anggota suku biasa dari suku Naga Void kuno tidak dapat menyerang Kaisar Naga. Bahkan seseorang dengan kekuatan mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan seperti ini.